akan mempresentasikan tentang prinsip dasar radiobiologi pada radiodiagnostik. Kenalkan, nama saya Wita Fawad dengan NIM 413241120. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani Putri Wibowo dengan NIM 413241130. Perkenalkan, nama saya Nazwita Putri Santoso dengan NIM 413241139. Perkenalkan, nama saya Dana Farmia Putri dengan NIM 432411156. Perkenalkan, nama saya Ali Marwani Foswito dengan NIM 413241169. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatirbi dengan NIM 413241175. Perkenalkan, nama saya Nasra Bergambaran ini dengan NIM 413241148. Perkenalkan, nama saya Klinik Karna Nisha Kusuma dengan NIM 413241159. Perkenalkan, nama saya Rosa Fadila dengan NIM 413241152. Perkenalkan, nama saya Asad Muhammad Alam dengan NIM 413241140. Saya Ilahika Herlin dengan NIM 413241158. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Bima Aldianto dengan NIM 413241127. Baik, yang pertama saya akan membahas masalah pencitraan radiodiagnostik, terutama CT scan, telah menjadi metode yang krusial dalam diagnosis medis, khususnya pada anak-anak. Namun, penggunaan radiasi ionisasi dalam proses ini menimbulkan kekhawatiran. Pendahuluan CT scan merupakan salah satu metode pencitraan yang sangat membantu dalam diagnosis medis, termasuk pada anak-anak. Namun, karena menggunakan radiasi ionisasi, penggunaannya menimbulkan kekhawatiran terhadap efek. Dengan kemampuannya memberikan gambaran anatomi tubuh secara detail, CT scan sangat membantu dokter dalam mendiagnosis berbagai kondisi medis secara cepat dan akurat. Kasus yang pertama adalah seorang anak perempuan berusia 9 bulan datang dengan keluhan batuk terus dengan demam yang tidak kunjung reda. Pemeriksaan kliniknya yaitu kasus 2. Anak laki-laki 11 tahun datang dengan nyeri perut kanan bawah sejak 1 hari yang lalu. Awalnya di perium umbilikal lalu berpindah pada studi kasus yang ketiga, yaitu ada CT scan pada anak usia 9 tahun dengan indikasi klinis jantung bocor akibat paparan obat nyamuk elektrik. Dan gambaran yang radiologis yang mencurigakan. Oleh karena itu dilakukan pemeriksaan CT scan thorax dengan kontras yang tinggi untuk memastikan diagnosis dan mulai tingkat keparahan penyakit. Setelah Pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri di kanan titik Midburn dan tanda Goldberg positif yang mengarah pada kecurigaan appendix akut. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositosis dengan dominasi neutrofil. Mendukung proses. Selanjutnya ada pembahasan. Pada kasus pertama melibatkan bayi perempuan usia 9 bulan dengan keluhan batuk kronis dan demam yang tidak kunjung reda. Pemeriksaan radiografi fototoraks menunjukkan konsolidasi di lobus atas kanan. Selanjutnya yang kedua yaitu terjadi pada anak laki-laki usia 11 tahun, di mana dia datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut pada daerah perium umbilikal, lalu pindah ke bagian kanan bawah. Saya akan menjelaskan kasus ketiga. Terdapat seorang anak laki-laki berusia 9 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas, cepat lelah beraktivitas, dan sering mengalami infeksi saluran pernapasan atas. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya murmur jantung dan detak jantungnya berbeda dari orang normal. Dari Kesimpulannya, pada pemeriksaan CT scan sebagai peran penting dalam mendiagnosis dan menentukan penanganan medis pada kasus-kasus penyakit yang kompleks atau tidak jelas pada pemeriksaan awal. Pada studi kasus pertama, CT scan membantu dalam mengevaluasi adanya komplikasi pneumonia serius seperti abses pada paru-paru atau edema, terutama jika gejala terlalu berat sehingga pemberian antibiotik tidak mampu menangani gejala tersebut. Pada kasus kedua, CT scan menjadi peranan penting untuk mendiagnosis apendisitis akut non-perforasi, terutama ketika USG tidak memberikan hasil yang jelas. Kombinasi dari data klinis pasien, dari hasil laboratorium, dan unit radiologi menjadikan dasar utama dalam mengambil keputusan medis yang lebih cepat dan tepat. Seperti pada kasus appendektomi untuk mencegah komplikasi yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.